Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yahdillah fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Wa may yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwi 'anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala ya ibadi kullukum dhalun ila man hadaituhu fastahduni ahdikum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, zat yang tiada henti-hentinya setiap waktu mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita yang berlimpah. Wabil khusus Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita dengan nikmat terindah, teragung yang tiada tergantikan bahkan dengan dunia dan seisinya. Nikmat iman, ya, nikmat taufik, ya, yang dengannya alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing, ditunjukkan, ya, untuk hadir di tempat yang dimuliakan ini, ya, untuk sama-sama terus menggali ilmu demi ilmu yang tiada lain kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, masih dalam kajian, ya, berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita harapkan dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dan mentadaburinya itu menambah, ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan mencintai itu adalah dengan mengenal, ya. Semakin mengenal, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak habis-habis, ya, kalau kita kenali, dan tiada lain bahwa hamparan apapun yang ada di hadapan kita semuanya, ya, sampai seluruh, ya, yang kita lihat sejauh mata memandang, ya, dan juga peristiwa yang hadir di hadapan kita semuanya tiada lain itu adalah jalan Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, kita harus menjadi ulul albab, ya, yang terus menggunakan basiroh kita untuk melihat, ya, nama-nama Allah di segala apapun, ya, peristiwa dan apapun yang kita lihat. Nah, oleh karena itu alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas satu nama Allah, Al-Hadi, ya. Nah, nama Allah Al-Hadi ini kalau kita lihat ditunjukkan dalam dua ayat, ya. Yang pertama dalam surat Al-Hajj ayat 54, ya. Nah, dalam surat Al-Hajj ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq." Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu hak mir rabbika, dari Rabbmu. Payu'minu bihi, lalu mereka beriman, ya, patuh bitalahu qulubuhum, dan tunduk hati mereka kepadanya.
Wa innallaha lahadi. Nah, di sini disebutkan wa innallaha lahadi, dan sesungguhnya Allah adalah sungguh-sungguh benar-benar al-hadi, ya pemberi petunjuk, alladzina amanu, ya, bagi orang-orang yang beriman, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, berarti di sini kita dapatkan ya nama Allah Al-Hadi. Nah, jadi nama-nama Allah yang indah itu diperkenalkan oleh Allah kepada kita, ya. Allah sendiri yang memperkenalkan kepada kita, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, ya. Nah, bukan karangan atau hasil perenungan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri memperkenalkan namanya. Nah, salah satu namanya wa innallaha lahadi, ya. Nah, di sini ditunjukkan dengan hadi, alladzina amanu. Nah, ada juga dalam surat Al-Furqan, ya, ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan." Dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh, ya, minal mujrimin, dari orang-orang yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan. Nah, di sini ditunjukkan dengan wa kafa bi rabbika hadiyan. Dan cukup Tuhanmu sebagai hadiyan, pemberi petunjuk, wa nasiron, dan penolong. Nah, itu ya dua ayat menunjukkan bahwa nama Allah Al-Hadi. Al-Hadi itu artinya Allah yang maha memberi petunjuk. Nah, seperti biasa kita gali dulu ya makna dari nama Allah Al-Hadi ini. Nah, kita lihat secara bahasa dulu ya. Nah, secara bahasa itu dari kata hada yahdi, ya. Nah, Al-Quran kan disebut juga Al-Huda, ya, hudan. Masdarnya huda gitu ya. Hudan, hadian, atau hidayatan. Nah, itu asal kata dari Al-Hadi. Ya, Al-Hadi itu isim fa'ilnya. Fa'il itu pelakunya. Ya, hadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kamus, ya, Ibnu Faris rahimahullah mengatakan maknanya itu kalau kata yang terdiri dari, nah itu bahasa Arab itu unik ya, jadi menarik. Setiap huruf-huruf itu kalau berkolaborasi, nah ia punya padan-padan makna. Nah, salah satunya kalau ha, dal, dan wal ha mutal gitu ya. Nah, jadi huruf mutalnya ya tadi di ujung ya, huda gitu ya, hada. Nah, ini punya makna katanya al-taqadum lil irsyad. Makna huda, hidayah itu sesuatu yang berada di depan. Nah, terus ya ngeberi jalan gitu. Kalau kita mah apa guide gitu ya. Nah, di depan jalan nuntun gitu, mau mengarahkan kemana. Kalau kita pergi ke suatu tempat misalnya ya, terus meng-hire atau membayar, menyewa seorang petunjuk jalan lah ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu maknanya ya. Berarti itu sesuatu yang penting kan dalam hidup ya. Sesuatu yang berupa petunjuk itu kan ya. Kalau segala sesuatu kalau dengan petunjuk jadi mudah kan hidup kita ya. Ibu-ibu juga masak sekarang mungkin jadi jago masak apa aja kan ya, karena banyak tadi ada petunjuk cara dan lain-lainnya ya. Bagaimana komposisi apa saja bahannya, alatnya, caranya bagaimana, seperti apa, itu membuat mudah hidup kita gitu. Dan membuat kita berhasil sampai pada sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu penting kan ya, berarti sesuatu yang menunjukkan itu. Apalagi kan sekarang kayak kita mengemudi ya, bapak-bapak kan enak kan ya, mau kemana aja tinggal pasang gitu kan ya, GPS, map ya, Google Map, mau kemana aja. Nah, itu petunjuk itu seperti itu ya, ada di hadapan kita dan menunjukkan irsyad sehingga kita sampai pada tempat yang dituju gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan hadi. Nah, kita lihat juga maknanya ya, itu artinya mengantarkan ya. Nah, ini bahasa satu, tapi latopin dengan kehalusan gitu. Dia mengantarkan kepada sesuatu
dengan kehalusan. Nah, jadi menunjukkan itu macam-macam. Ada menunjukkan kalau kita ke kampung kemana kan, Pak, upami RT 12 paling mana gitu kan ya, atau buminya Pak Pak Pulan di mana? Oh itu paling itu gitu. Belok kiri, belok ada yang lebih detail gitu ya. Belok kanan nanti ada kayak non tangka jambu, tadi tangka jambu eta paling kanana gitu kan gitu ya. Masih antras weh gitu. Nah, itu kan ada yang memberi itu petunjuk. Nah, tapi juga ada lagi yang lebih memberi petunjuk gitu. Bukan hanya nunjukin gitu. Bukan hanya ini jalannya Pak, nah, tapi mangga tuh Pak sareng abdi, yos diantarkan ku abdi sekantenan kalau resan badai ke bumi Pak iya gitu misalnya. Itu mana yang lebih menunjukkan, yang pasti lebih menyampaikan? Kan itu pasti kalau dengan dihantarkan dengan ta. Itu tadi makna hada juga bermakna tadi mengantarkan dengan lembut sehingga sampai kepada tujuan, bukan hanya ngasih petunjuknya gitu, ngasih arahnya. Nah, itu ya secara bahasa, mudah-mudahan itu terpahami ya. Nah, jadi al-hadi, nah itu adalah orangnya. Nah, hada pekerjaannya gitu ya. Hidayah itu masdar. Masdar itu kata pembendaan lah, sementara kalau kita maknainya itu masdar ya. Nah, itu secara bahasa. Nah, kita lihat sekarang nama ini kita sandingkan ya kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Hadi apa maknanya ya? Nah, Al-Hadi adalah maknanya Allah yang memberi petunjuk dan hidayah kepada hamba-hambanya agar bahagia di dunia dan akhirat. Nah, nanti kita lihat ya. Ini petunjuknya itu ada berbagai macam ya. Ya, dengan taat kepadanya dan yang memberi petunjuk seluruh makhluk hidup kepada sesuatu yang bermanfaat baginya dan memberi petunjuk mereka kepada perkara yang menyebabkan bisa terhindar dari bahaya. Nah, jadi makna Al-Hadi itu luas. Jadi pemberi petunjuk bukan hanya kepada ketaatan kepadanya. Nah, jadi Al-Hadi juga dalam surat Al-A'la ya. Allazi khalaqa fasawwa. Allah lah yang telah menciptakan ya, Allah menciptakan kemudian fasawwa, menyempurnakan penciptaannya. Nah, Allah ciptakan makhluk-makhluknya semuanya dan disempurnakan penciptaannya. Ya, anggota badannya, perangkatnya ya, perangkat fisiknya, perangkat batinnya gitu ya. Infrastruktur, kalau kita infrastrukturnya, softwarenya gitu ya. Itu Allah ciptakan semuanya secara sempurna. Binatang, tumbuhan ya, makhluk-makhluk lain gitu ya. Nah, itu Allah ciptakan secara sempurna. Nah, setelah itu waladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing. Nah, Allah tentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, jadi kita lihat berarti Al-Hadi dalam hal ini punya 3 makna. Ya, nama Allah Al-Hadi ini punya 3 makna. Nah, yang pertama yang disebut dengan hidayah umum. Nah, jadi Al-Hadi Allah memberi petunjuk hidayah untuk setiap makhluk hidup kepada perkara yang bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya dan pengetahuan-pengetahuan yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Nah, siapa yang menunjukkan kita bisa menggunakan tangan gitu ya, menggunakan jari-jari? Siapa yang menunjukkan sehingga kita bisa menggunakan kaki kita, mata kita, telinga kita, ya? Siapa yang telah menunjukkan manusia bisa tadi berjalan gitu? Nah, ini tadi manusia diberi tadi berbagai petunjuk untuk hidupnya gitu.
sampai akhirnya tadi menunjukkan berbahasa kan, ya, berkomunikasi sampai ada berbagai bahasa ya di dunia ini. Siapa tuh yang menunjukkan, yang memberi petunjuk agar terjadi komunikasi dengan berbagai bahasa tadi. Nah, juga banyak ya kaitan bagiannya makhluk itu contohnya gitu ya. Hidayahnya kepada anak hewan ketika baru keluar dari perut induknya ya. Nah, terus Allah beri petunjuk, Allah yang memberi petunjuk anak-anak hewan tersebut itu menyusu kepada induknya. Dan bagaimana induknya itu dengan instingnya gitu kan ya. Coba kita lihat para induk-induk tadi induk itu menyusui anak-anaknya, menyayanginya, menjaganya. Nah, ini semua atas petunjuk dari Allah. Semua makhluk yang ada ya, bagaimana pepohonan ya, tidak ada sekolahnya tapi pepohonan bisa menghasilkan buah-buahan ya untuk manusia. Gimana caranya? Tiba-tiba muncul mangga ya, tiba-tiba muncul muncul anggur. Itu semua terjadi dengan petunjuk ya, dan ketetapan qadar tadi. Allah telah tetapkan pada setiap makhluk dan diberi petunjuk agar ia menghasilkan buah gitu ya, buah-buah yang bermanfaat buat manusia. Nah, ini hidayah umum ya, semuanya terjadi dari burung-burung yang terbang mengepakkan sayapnya, dan burung itu belajar kan ya, dari mulai tadi telurnya menetas ya, ia mencari makan, bagaimana terus akhirnya ia bisa terbang. Nah, itu semua atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua adalah pancaran dari Al-Hadi gitu. Nah, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang semakin luar biasa ya, capaian manusia yang tidak pernah dicapai oleh manusia sebelumnya. Itu juga atas petunjuk Allah gitu, sehingga manusia hidup bisa lebih nyaman gitu ya dengan kehidupan ini. Nah, ini namanya hidayah am. Nah, apa dalilnya ada hidayah umum? Nah, ini dalam surat Toha ayat 50 ya. Allah berfirman, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Nah, ini Nabi Musa ya berkata, Rob kami Allah Ta'ala ialah Rob yang telah memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya. Summa hada, kemudian memberi petunjuk. Nah, inilah ya hidayah umum. Dalam Al-Quran dijelaskan ya, bagaimana misalnya tentang burung ya, binatang-binatang ya, wa ma min dabatin fil ardi. Ini surat Al-An'am ayat 38 ya. Wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ya. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai'in ya. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab. Cuma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun ya. Nah, kayak lebah ya, dalam Al-Quran juga ditunjukkan oleh Allah bagaimana Allah menunjukkan pada lebah, wa auha rabbuka ilan nahl, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah ya, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia ya. Nah, terus kan di ayat 69-nya, tsumma kuli min kulit tamarot, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Nah, jadi semua itu diberi petunjuk oleh Allah ya. Semua makhluk-makhluk ini terjadi sehingga ada keteraturan. Planet-planet gitu ya bergerak ya, benda-benda langit bergerak ya, matahari tadi memancarkan cahayanya gitu ya, dan bumi berotasi ya, dan juga semua gerak-gerak ini semuanya dengan nama Allah Al-Hadi ditunjukkan oleh Allah.
kemana arah geraknya, gitu. Daun-daun yang jatuh, ya, pohon harus seperti apa, ya, kucing harus seperti apa, semut harus seperti apa, tikus harus seperti apa, semuanya itu bergerak, ya, dengan petunjuk Allah. Nama Allah Al-Hadi. Nah, ini hidayahnya namanya hidayah umum, hidayah am. Ya. Nah, kita lanjutkan yang kedua. Ini disebut dengan hidayah irsyad wal bayan. Ya. Hidayah irsyad, pengarahan, petunjuk dan penjelasan. Nah, ini hidayah ini, ya, ini kalau kita lihat makna hidayah irsyad dan bayan ini adalah pengajaran ilmu syar'i, penjelasan tentang ajaran din Islam kepada hamba Allah, penjelasan jalan kebenaran dan kebatilan, perkara yang baik, ya, buruk, pahala dan siksa, serta surga dan neraka. Nah, ini adalah petunjuk dari Allah berupa syariahnya, ya, berupa jalan keselamatan, ya, petunjuk mengenalnya, ya, kita mengenal Allah, kita mentaati Allah. Nah, itu petunjuknya ada semua. Ya, bahkan luar biasanya Islam, ya, dan luar biasanya Allah Al-Hadi dengan hidayah irsyad dan bayan ini, kehidupan manusia itu dari lahir sampai meninggal, ya, akhir hayatnya, ada nggak petunjuknya? Ya, ketika ia baru lahir ada nggak petunjuknya? Ada, harus diapakan, gitu, ya. Ketika kecil, ya, nah, bayi itu harus seperti apa? Nah, itu semuanya ada sampai akhirnya ia meninggal harus diapakan. Itu semuanya ada petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hidayah irsyad wal bayan. Coba kalau tidak ada petunjuk ini, bagaimana coba kita dalam hidup ini? Ya. Bertetangga, berkeluarga, nikah aja. Bagaimana harus melakukan dari pernikahan? Kalau tidak ada hidayah irsyad dan bayan dari Allah, bagaimana kita bisa, ya, menjalankan kehidupan yang harmoni, kan, ya, yang membangun keluarga tadi. Nah, juga petunjuk-petunjuk yang lainnya, ya, bagaimana menyembah Allah, beribadah pada Allah, bagaimana caranya, gitu kan, bagaimana caranya berdoa agar doa itu sampai kepada Allah, bagaimana berzikir, ya, bagaimana beribadah, ya. Nah, itu semuanya Allah beri petunjuknya. Nah, ini dengan hidayah irsyad dan bayan. Dan ini nanti jadi hujah Allah atas manusia bahwa petunjuknya sudah sampai, ya. Nah, ini jadi manusia tidak punya alasan nanti, ya, seperti dalam Al-Qur'an, ya, antakula nafsun ya hasrata ala ma parrattu pijan billah, supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Nah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan. Nah, ini. Nah, au taqula lau anna Allah hadani. Nah, jadi manusia dalam surat Az-Zumar ini ayat 56 57. Hidayah ini agar nanti nggak ada alasan bagi manusia mengatakan kepada Allah annallaha hadani, gitu, ya. Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah la kuntu minal muttaqin, aku termasuk orang yang bertakwa. Nah, jadi petunjuk ini tadi kan Allah telah Ar-Rahman Allamal Quran, ya. Jadi Allah telah menunjukkan kepada manusia dengan hidayah berupa Al-Quran dan Rasulullah SAW yang diutusnya, ya, dengan keluar biasaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan tadi, ya, bagaimana fungsi untuk menyampaikan risalah ke tengah umat manusia sehingga hudan ini sampai ke seluruh dunia, ya, sampai saat ini kita bisa merasakan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini. Ini nama Allah Al-Hadi karena Allah telah mendesainnya, gitu, ya. Seorang hamba terkasih yang mulia, yang agung, yang akhlaknya memancarkan keindahan, sehingga setiap ucapannya, ya,
ketetapannya, perkataannya, ya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Ini menjadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad, ya, uswatun hasanah. Nah, ini mencerminkan nama Allah Al-Hadi, di mana Allah menunjukkan syariah-syariah, mana hak, mana batil, ya. Ya, berniaga kan, ya. Bagaimana kalau berniaga ini tidak ada aturan-aturan, ya, tidak ada pembatasan-pembatasan yang menyebabkan satu sama lain bisa saling menzalimi, ya. Bagaimana kalau misalnya tidak ada larangan riba, ya. Bisa jadi tadi rentenir itu akan semakin banyak, ya, pinjol, ya, yang akhirnya mencekik, ya, yang sampai sekarang luar biasa itu efeknya, ya. Nah, gimana kalau tidak ada larangan judi, ya? Nah, yang juga itu semua menjadi penyakit-penyakit masyarakat. Nah, tapi syariah yang indah ini Allah tunjukkan dengan nama Allah Al-Hadi, yang menjadi sebuah petunjuk-petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan. Allah telah sediakan, ya, hukum aturan-aturannya. Mendidik anak gimana? Sudah Allah sediakan, ya. Bagaimana berinteraksi antara suami dan istri? Sudah Allah sediakan petunjuknya, ya. Bagaimana tadi berniaga, bertetangga, bagaimana juga bermasyarakat, ya. Nah, semuanya Allah sediakan. Nah, ini nama Allah Al-Hadi dalam makna irsyad dan bayan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya. Nah, ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, dan hidayah ini adalah yang disebut dengan hidayatut taufik. Nah, kalau hidayatut taufik, nah, jadi seperti tadi sudah dicontohkan, ya. Kalau seseorang menunjukkan itu bisa menunjukkan arahnya saja, gitu kan, ya. Pak, di mana Bu Mina tuh paling gitu, ya. Belok ke kanan, gitu, ya. Cuma ngasih. Nah, itu hidayatut bayan namanya kan, ya. Bayan wal irsyad. Cuma memberikan tadi, nih, gitu, ya. Cuma memberikan arah jalan petunjuknya. Nah, kalau hidayatut taufik ini mengantarkan tadi, ya, mengantarkan sampai di tujuan. Nah, jadi hidayah taufik itu adalah bagaimana Allah menggerakkan hati manusia, membimbing hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar, dan memberikan kelapangan dadanya, ya, untuk kebenaran, ya, untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Coba siapa yang telah menghantarkan kita tadi bangun, ya, waktu subuh, gitu, terus mengambil air wudhu, yang padahal lagi dingin-dinginnya, ya, gitu, ya. Lagi enak-enaknya kalau kita tuh tidur, gitu, pulas, gitu, ya. Nah, tapi Allah hantarkan itu ada penggerak yang menggerakkan hati kita, gitu, mengambil air wudhu, pergi ke masjid, ya, menunaikan tadi sholat sunatnya, ya, menunaikan sholat berjamaahnya, taklim, ini semua siapa sih? Itu ada apa sih motivasi penggerak yang membuat kita semua ada di sini, hadir di sini? Nah, maka tatkala ilmu menjadi sebuah perbuatan, itu adalah atas hidayatut taufik, hidayah taufik ini. Nah, jadi hidayah taufik ini menjadikan gini, kan, kun ainal makna, jadilah engkau al makna. Kebenaran itu ada yang diomongkan, ada yang dibicarakan, ada yang al makna, menjadi makna. Ayat-ayat itu ada yang dibacakan, didengarkan, ada yang ia jadi makna. Jadi makna itu jadi implementasi, gitu, diimplementasikan, ya, jadi dihidupkan. Nah, jadi jadilah makna itu sendiri. Kun ainal makna itu jadilah bungkelekan. Bungkelekan itu bahasa Indonesianya apa? Bungkelekan apa? Barangnya, wujudnya, ya. Nah, jadilah wujudnya kebenaran itu sendiri. Nah, ini kata ahli hikmah, ya. Pak ilah patakal makna, kalau enggak gitu nanti makna itu berlalu darimu. Jadi cuma dibicarakan aja, ceramah cuma dibicarakan, slogan saja, ya.
anti korupsi, katakan no misalnya, wah pokoknya pada korupsi dan lain-lain gitu ya. Nah tapi itu slogan. Nah tak kala itu lama-kelamaan kalau cuma jadi slogan, omongan itu jadi akhirnya maknanya hilang. Orang ngomong gitu juga udah tahu gitu. Oh harus tepat waktu, disiplin misalnya ya. Nah tapi udah tahu kalau undangan jam 10, udah pada tahu pasti datangnya 10.15, 10.30 gitu misalnya ya. Nah itu jadi nggak menggetarkan lagi. Nah yang disebut taufik itu kebenaran itu jadi makna. Nah jadi wujud dari diri kita sendiri. Nah sehingga di sini ini adalah atas kasih sayang Allah, karena fa innallaha yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki, wa yahdi may yasha, dan memberi hidayah taufik. Nah, di sini ya di sini maksudnya adalah hidayatut taufik ya, kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi kalau kita lihat hidayatut taufik, kalau hidayah bayan wal irsyad, hidayah taufik, Rasulullah bisa nggak menyampaikan hidayah taufik ini? Rasulullah bisa nggak menjadi tadi ya menunjukkan pada hidayah taufik ini? Nah Rasulullah pun tidak bisa. Kalau tugas dari Rasulullah SAW adalah hidayah itu bayan wa irsyad. Tapi Rasulullah SAW sendiri tidak bisa memilih siapa yang mendapatkan taufik sehingga kebenaran itu diimplementasikan oleh umatnya gitu. Nah sehingga kalau kita lihat ada peristiwa ya bagaimana Rasulullah SAW itu dibela ya oleh Abu Thalib, oleh pamannya. Luar biasa, dari usia 8 tahun Rasulullah SAW bersama Abu Thalib dan disayangi ya. Rasulullah itu kesayangan pamannya Abu Thalib. Setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mungkin sudah dibahas ya dalam Sirah Nabawiyah ya, bagaimana tantangan yang besar yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan risalah Islam ya, sampai kita ketahui bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat itu diintimidasi gitu ya, dan juga dihalang-halangi dalam menyampaikan risalah. Dan ternyata yang membela Rasulullah SAW saat itu adalah pamannya Abu Thalib gitu, dibela habis-habisan oleh pamannya ini Abu Thalib. Nah tapi tadi Abu Thalib ini tetap aja tidak mau mengikuti Islam gitu ya, tetap masih mengikuti agama nenek moyangnya, walaupun tetap membela ya, dan memberikan jaminan agar Rasulullah SAW bisa menyampaikan gitu ya tadi dakwahnya. Nah sampai akhir hayatnya, saking Rasulullah SAW sayangnya itu datang kan ya, datang kepada saat Abu Thalib sakratul maut, sampai mengatakan wahai pamanku, karena cintanya Rasulullah SAW, cuma mengucapkan apa satu kata kata Rasulullah, la ilaha illallah, maka aku akan menjadi penjamin, penjagamu gitu ya. Nah aku akan ini menjadi jalan kepada Allah, memohonkan ampunan untukmu, ucapkan itu gitu kan. Nah sampai saat itu ada Abu Jahal ya. Nah ya, Abu Jahal dan juga seorang lagi ya, Abdullah bin Abi Umayyah bilang, apakah kamu akan mengkhianati ya agamanya Abu Muthalib gitu kan. Nah akhirnya Abu Thalib tidak mau mengucapkannya, sampai Rasulullah terus mendesak gitu ya. Nah tapi juga terus dihalangi oleh Abu Lahab gitu ya, Abu Jahal. Nah terus dihalangi oleh mereka berdua ya. Nah sampai akhirnya wafat dan ia mengatakan tetap berada dalam agamanya Abu Muthalib gitu ya. Nah agama jahiliyahnya gitu. Nah saat itu Rasulullah SAW tidak putus asa ya, karena Rasulullah SAW sayangnya ya, dan Rasulullah SAW itu halus hatinya dan merasakan peran yang besar dari Abu Thalib, sampai mengatakan wallahi, demi Allah gitu, la astaghfironna laka ma lam anhu anka gitu ya,
malam unha ya anka, demi Allah akan kumohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Nah, tetap Rasulullah SAW berharap keimanannya ya. Nah, sampai dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nalin nabiyyi. Ya, ini di surat At-Taubah ayat 113 ya. Walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik. Nah, nabi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tetap ya, tidak diterima tadi doanya untuk agar pamannya tadi diampuni ya. Dan berkaitan dengan ini juga turun surat Al-Qasas ayat 56 ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, oleh karena itu ya, petunjuk Islam at-taufiq ini suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita semua. Ya, ditanamkannya motivasi ya, kelembutan hati agar kita mau bersujud, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, ya, bersilaturahim, ya, bertetangga dengan lemah lembut. Ya. Nah, itu semua adalah hidayah taufik nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ini semua tidak diberikan secara kesemuaannya gitu ya. Jadi semua makhluk atau semua manusia, tapi dipilih saja. Ya, karena dalam hadis Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja kan ya. Dunia itu diberikan kepada siapa saja. Yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai, Allah beri. Tapi Allah hanya memberi iman itu kepada yang dicintainya. Nah, jadi pastikan tak kala Allah hadirkan ya kita dalam tadi majelis-majelis ilmu, dalam ibadah-ibadah sholat berjamaah, ya, dalam zikir-zikir, dalam tilawah Quran, dalam taklim-taklim, ini adalah bentuk cinta dari Allah, bentuk pilihan dari Allah yang pilihannya karena cinta. Kalau dunia belum tentu itu karena cinta Allah. Kalau kita mau membaca Quran, kalau kita mau sholat, kalau kita mau zikir, itu pasti karena cintanya Allah kepada kita. Nah, maka luar biasa bahagianya bagi kita ya, bila kita menjalankan ibadah-ibadah yang itu pasti karena taufik dari Allah, karena kecintaan dari Allah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan nama Allah Al-Hadi. Ya, jadi Allah memberikan hidayah umum sehingga setiap makhluk, ya, setiap benda-benda yang ada ya di langit dan bumi ini semua bergerak, melangkah gitu ya. Nah, semua berada dalam keteraturan, semua berbuat itu tiada lain atas petunjuk hidayah umum tadi gitu. Ya, sehingga terjadilah keteraturan ya, simbioisme, mutualisme ya dalam alam-alam ini gitu. Itu semua hidayah umum. Nah, dan Allah memberikan ya suatu petunjuk-petunjuk ya berupa syariah-syariahnya yang disebut dengan hidayah bayan gitu ya, hidayah irsyad. Dan itu dihantarkan menjadi sebuah keimanan yang diamalkan, diimplementasikan dengan ketaatan dan ibadah oleh seorang hamba, itu adalah hidayatut taufik ya. Nah, berikutnya, nah mungkin ini yang terakhir ya. Nah, berarti kalau begitu seperti biasa kita lihat namanya, lalu harus bagaimana kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi ini. Nah, yang pertama tentunya ya seperti di dalam hadis qudsi ya, tadi di awal disampaikan. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dari Nabi Muhammad SAW ya, yang diriwayatkan dari Allah ya, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kulukum dolun." Kalian semua dalam kesesatan ya. Ilaman hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk. Pastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri kalian petunjuk. Nah, ini satu saja ya dari beberapa akhlak ataupun beberapa hal yang harus kita hidupkan dengan nama Allah Al-Hadi. Ini kita harus selalu bergantung. Kita harus selalu memiliki ketergantungan kepada Allah ya. Dalam kaitan apa? Karena kita memerlukan taufik dari Allah, petunjuk dari Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu, dalam hidup kita ya, doa yang paling banyak kita hantarkan kepada Allah, doa apa coba? Doa apa yang paling kita banyak mintakan pada Allah dalam hidup ini? Dan setiap hamba Allah pasti banyak dengan doa ini. Apakah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau doa apa? Kan paling banyak ihdinas siratal mustaqim. Itu kan ya, Pak ya? Itu paling banyak kita hantarkan pada Allah. Berapa kali coba minimal kita sehari berdoa dengan itu? 5 kali? Cuma 5 kali. Nah, ternyata ya setiap rakaat kan kita harus membaca Al-Fatihah. Berarti minimal 17 kali. Kenapa sih kita lantunkan terus, kita dawamkan? Dan ini jadi sebagai apa? Pamungkas, penutup dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu kan indah kan ya? Itu disebutnya seindah-indahnya doa ya. Cara berdoa itu ada di Al-Fatihah. Gimana indahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, indahnya ini semuanya memuji Allah kan ya? 4 ini alhamdulillahirabbil alamin, memuji dulu pada Allah. Kalau kita ingin berdoa, meminta, sama manusia juga gitu kan ya. Kalau mau minta, puji dulu kan ya. Mau minta ke suami atau apa kan, puji dulu ya. Oh, bapak mah gitu kan ya, baik, bapak mah soleh, bapak mana itu kan ya. Kepada Allah pun kita hantarkan gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Cara minta juga gitu. Agungkan yang diminta ya, puji yang diminta. Kedua, bilang posisi kita gitu. Kan Umi teh gitu kan bunda tuh istrinya Abi gitu ya, istrinya ayah gitu. Udah berapa tahun gitu kan kita bersama gitu kan ya. Nah, jadi perkenalkan kita ya, dan hubungan kita kepada yang kita minta. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku tidak beribadah kepada apapun, hanya kepadamu. Dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan gitu. Nah, ini menunjukkan kan siapa kita, kerendahan kita, dan keperluan kebergantungan kita pada Allah. Aku enggak minta kepada siapa-siapa ya Allah, hanya kepadamu. Nah, setelah itu baru kan poinnya. Nah, poinnya itu ada di doa ini. Ya Allah, karena Engkaulah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan akulah hambamu yang hanya beribadah padamu, hanya kepadamu minta pertolongan. Poinnya apa? Tunjuki ya Allah, gitu kan ya. Tunjukilah kami ya Allah ya, kepada jalan yang lurus. Nah, ini adalah inti dari doa ya, doa yang jamil jawami istilahnya, sudah melingkupi seluruh doa ya. Nah, oleh karena itu perbanyak doa ya, bukan hanya ihdinas siratal mustaqim kan ya. Dan doa ini kan ya Allah, kalau kita lihat ya maknanya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ada beberapa pengamat ya, pengamat ahli agama orientalis melihat kenapa sih umat Islam kok doanya tunjukilah kami ke
jalan yang lurus. Kan seolah-olah apa? Seolah-olah katanya tidak yakin gitu, sedang berada di jalan yang lurus sehingga minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus gitu ya. Nah, kenapa sih kok berdoanya tunjukilah kami ke jalan yang lurus gitu, dan itu didawamkan terus. Nah, padahal maknanya kalau kita lihat dalam tafsir ya, tafsir Asy-Sya'di kan ya. Nah, disebutkan maksudnya itu adalah dulna ya, arsidna. Jadi yang pertama, sabit qalbi ala dinil Islam. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tetapkanlah aku berada dalam din Islam ini. Ya, kita perlu nggak ke doa itu? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa menjamin bahwa akhir hayat kita berada dalam Islam? Ya. Kita tidak bisa menjamin ya, bagaimana akhir hayat kita, apakah masih dalam memeluk din Islam ini. Nah, oleh karena itu kita terus bermunajat. Sabit qalbi ala dinil Islam gitu, tetapkan ya Allah aku dalam Islam. Karena banyak kejadian. Bal'am bin Baura ya, seorang wali Allah Pak, Bu, namanya Bal'am bin Baura. Coba lihat, wali Allah yang dekat, yang doanya mustajab, saking ahli ibadah ya, sehingga doanya mustajab. Kalau doa apa saja Bal'am ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali gitu. Nah, tapi lihat ujung akhir dari hayatnya. Ternyata ia terpeleset kan ya. Ini hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Akhir hayatnya ia terpeleset. Bahkan mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam, terbujuk ya oleh musuh-musuh Nabi Musa alaihissalam saat itu. Padahal wali Allah yang mustajab, akhir hayatnya ia terpeleset dan masuk neraka gitu. Ya. Nah, banyak lagi rajulun bin Unfuwah gitu ya. Itu dulu ikut bersama Rasulullah SAW, sahabat gitu ya dulu, bersama sahabat. Nah, tapi akhir hayatnya menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzabah. Nah, banyak lagi di tafsir-tafsir Tabari ya, ada seorang ahli azan, muazin, yang ia terus ya mendawamkan, memanggil manusia untuk menunaikan sholat ya. Nah, tapi terpikat ya, pada akhir hayatnya itu terpikat oleh seorang wanita ya, yang ia non muslim gitu ya, wanita kafir gitu ya, dan ia terpikat dan melamar ya, syaratnya ya saya mau tapi engkau harus berpindah agama. Akhirnya berpindah agama, dan tak kalah di malam tadi ya itu ia meninggal gitu ya, dia mati gitu ya, dalam keadaan tidak memeluk agama Islam. Nah, jadi maknanya apa? Sabit qalbi ala dinil Islam. Kita harus berharap terus agar berada dalam din Islam ini. Nah, yang kedua, tunjukilah arsyid, bimbinglah. Kita masih terus perlu petunjuk Allah agar sholat kita benar gitu kan ya, agar ada batin, ada dohirnya seperti yang sudah kita pelajari, itu betul-betul tegak kehusuannya, hubungan batin dengan Allahnya terjalin ya, kita mengenal Allah dengan baik. Nah, itu kita terus perlu ilmu dari Allah ya, perlu terus petunjuk yang menunjukkan kita agar kita dapat beramal dengan amalan yang benar dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ya, tadi doa itu ada juga kan, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadad ya. Nah, ini juga doa yang agar kita berada dalam petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda was-sadad ya, ataupun Allahumma inna nas'aluka huda ya, Allahumma ini aja dulu, Rabbana la tuzigh qulubana ya ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina ya. Nah, sekali lagi ya, Allahumma inna nas'aluka huda ya, al-huda wat tuqa wal afaf, ini dalam hadis ya, wal ghina. Atau Allahumma inni as'alukal huda was-sadad, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab, atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Nah, itu doa-doa ya yang harus terus kita hantarkan sebagai wujud kebergantungan kita kepada Allah dengan petunjuknya ya, karena Allah lah Al-Hadi. Demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, dan juga adik-adikku ya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengenal nama Allah Al-Hadi ini betul-betul menjadi inspirasi agar kita selalu memiliki ketergantungan ya kepada petunjuk Allah. Demikian, barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hada astaghfiruhu li wa lakum. Mungkin ada dulu halnya. Nah, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa Allah itu pemberi petunjuk atau hidayah. Karena sebagai pemberi berarti hidayah itu mutlak milik Allah. Dan karena Allah sebagai pemilik, dia mempunyai kebebasan untuk memberi atau tidak memberi, karena itu sebagai hak. Nah, Allah memberikan haknya itu tentu saja tergantung kepada manusia itu sendiri. Jadi tidak dengan mudah saja Allah memberikan hak, karena Allah juga ternyata bisa mencabut haknya itu ya. Seperti mualaf itu karena dia kemudian Allah memberikan hidayah masuk Islam, kemudian Allah mencabut hidayah itu juga karena manusia, karena kelakuannya. Cuma menjadi pertanyaan, apakah itu mencabut atau orang itu yang tidak bisa mempertahankan hidayah itu ya. Karena mencabut dengan mencabut, Allah mencabut hidayah berbeda pengertiannya dengan manusia itu yang tidak bisa mempertahankan hidayah itu. Itu ini yang mana ini? Kemudian yang ketiga, apakah Allah juga memberikan hidayah itu menyertai ketika manusia itu lahir dari perut seorang ibu, dan kemudian dia mempertahankan hidayahnya itu sehingga mati husnul khotimah itu. Jadi ini hidayah itu sebenarnya kapan itu diberikannya itu? Apakah sejak lahir manusia atau sejak manusia berproses dengan kelakuannya atau bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan dulu aja ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini syukron wa jazakumullah khairan katsiran ya. Ini pertanyaan akan selalu ini ya, dalam ya perenungannya untuk kita semua ya. Nah, kalau kita lihat ini kan ada dua sisi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Sisi Allah Al-Hadi, Allah yang memiliki hak sepenuhnya, hak mutlak dalam memilih kan ya. Memilih mana yang mendapat tadi hidayah itu taufik ya ini kan ya. Nah, kalau hidayah itu bayan, nah Allah berikan semuanya. Hidayah irsyad Allah berikan semuanya. Nah, karena keadilan Allah ini sebagai hujah nanti bahwa sudah sampai belum petunjuknya, hidayahnya, karena Allah tidak akan mengazab suatu kaum sebelum disampaikan kepadanya Rasul atau belum sampai berita tentang akhlak itu kepadanya. Nah, oleh karena itu, nah ini berkaitan dengan hidayah taufik ya. Nah, bagaimana seorang hidayah taufik itu pilihan Allah. Nah, tapi sisi lain manusia sebagai mukallaf dia punya khiyar ya, pemilihan, ikhtiar. Nah, ini sebetulnya tak kalah hidayah itu pergi, apa sih yang terjadi? Apakah itu karena hambanya tadi yang ia melalaikan ya, sehingga ia tercabut dari hidayahnya, atau memang Allah, ini kehendak Allah gitu ya, irodah Allah atas pemilihan Allah. Nah, ini kalaupun atas pemilihan Allah berarti
bukan salah hambanya dong, kan ini karena pilihan Allah gitu kan ya. Ini seperti qada dan qadar ini tadi ya. Nah ini karena pilihan Allah. Nah jadi seperti apa? Nah ini menarik. Nah kita lihat dalam surat Fussilat ya. Nah ayat 17. Wa amma samudu fahadainahum. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Nah ya, terus kita lihat di sini pastahabbu al-ama alal huda fa akhadathum sa'iqatul adzab al-hun bima kanu yaksibun. Nah, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan daripada petunjuk. Nah, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi inilah yang indahnya ya, bahwa secara hakikat nama Allah Al-Hadi itu memang mutlak. Memang Allah yang memilih. Ya, kan yang memilih penghuni surga, penghuni neraka siapa? Allah kan ya. Allah sudah mengetahui dalam hadis kan ya, berapa jumlah yang menghuni surga, siapa yang menghuni neraka. Secara hakikat ini semuanya adalah mutlak kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadilan Allah Subhanahu wa taala, kemutlakan ini melalui sebuah asbab-sebab syariah yang ada di situ. Kalau dalam takdir kasab ya, kalau dalam taklif itu adalah perintah-perintah pembebanan dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ikhtiar ya, pilihan-pilihan manusia agar memilih menerima atau tidak. Nah, jadi tak kala manusia tadi mendapat petunjuk, lalu petunjuk itu lepas dari dirinya, tentu saja kita tidak boleh kan adabnya kepada Allah kan. Kalau terjadi kebaikan itu dari Allah. Nah, tapi kalau ada keburukan itu adalah akibat dari ulahmu sendiri gitu. Nah, jadi tak kala hidayah itu lepas, itu adalah diawali atau itu ada ikhtiar dari pemilihan manusia itu, seperti bagaimana kaum Samud yang Allah berikan petunjuk, tapi ya lebih menyukai kepada tadi a'ma ya, dari buta itu gitu. Nah, oleh karena itu secara syara kita harus mengatakan yang tadi akan katakan bahwa ia tidak menjaga dengan baik, ia tidak terus tadi ya, tidak menggantungkan ya dirinya, tidak melayakkan, memantaskan dirinya untuk mendapatkan hidayah petunjuk yang telah Allah berikan dengan keislamannya, sehingga apa, akhirnya murtad gitu, keluar kembali dari agama. Nah, oleh karena itu kalau ditanya secara betul, itu karena adalah tadi kehendak ataupun pilihan manusia itu sendiri. Oleh karena itu ia mukallaf, memang diberikan akal, diberikan potensi kolbu, akal ya, pikiran dan perangkat batin. Untuk apa? Untuk ia jadi ujian kan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Memang itulah ujian manusia. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Nah, itu menguji keimanan. Maka dengan keimanan itu dia bisa memilih. Nah, itu maka secara syarat kalau kita hidup kan harus dengan syariah ya, dengan sebab-sebab. Secara hakikat Allah yang memberi rizki. Tapi rizki datang apakah tiba-tiba dari langit? Kan rizki datang dengan sebab asbab syariat. Nah, sama ini juga hidayah itu, hidayah taufik itu secara hakikat milik Allah mutlak. Nah, tapi secara pandangan manusia, syara itu sesuatu yang harus diikhtiari. Makanya ada tolabul ilmi, ya terus ada doa. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan hakikatnya secara mutlak itu adalah betul. Itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka akhirnya gantungkan diri kita kepada Allah yang memiliki jalan petunjuk tadi kan ya. Kan hati manusia itu kata Allah seperti di dalam genggaman jari jemari Ar-Rahman. Ya, Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kan kita nggak bisa apa-apa kalau hati kita sedang kesat, itu nggak bisa apa-apa kan ya. Suatu saat kalau lagi malas baca tadi ya, sholat ditunda-tunda, baca Quran berat, itu kenapa sih gitu? Kita kadang-kadang juga nggak bisa mengendalikan hati kita gitu. Ya kenapa tiba-tiba omongan itu buruk aja gitu ya. Nah, tapi suatu saat lembut gitu. Nah, itu adalah karena
kasih sayang Allah. Nah, oleh karena itu ada ketergantungan kepada Allah tadi. Nah, terus yang kedua kaitan dengan juga sebetulnya bagaimana hidayah itu sebetulnya kan kita di alam sulbi ya sudah bersaksi kan ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna ya. Nah, ini persaksian di alam rahim ini menjadi modal dasar yang disebut dengan fitrah manusia. Kata Akang tadi, hidayah itu apakah tadi dari lahir atau apa? Manusia sudah diberikan modal kan? Ya, modalnya dengan apa? Fitrahnya. Fitrah itu adalah iradatul khalqi, kehendak penciptaan. Allah sudah desain kan, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahu allati fataron nas 'alaiha. Allah sudah menciptakan, mendesain manusia itu hatinya kepada keimanan. Jadi hidayah itu sudah Allah bekali sebetulnya. Semua punya fitrah itu. Tidak ada ateis, walaupun ateis modalnya punya dengan keimanan ini gitu. Nah, hanya tadi ada yang mengotori, ada yang merusak fitrahnya. Dan kita ketahui di alam rahim juga ada kan, takdir itu macam-macam ya. Takdir di alam ajali yang dituliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz, ada juga di rahim. Kan salah satunya disebutkan di hadis arba'in, itu adalah syari wa syaqihi kan ya, bahagia dan celakanya. Itu juga ada. Nah, jadi ada pemilihan-pemilihan di situ dari Allah Subhanahu wa taala ya, umurnya. Nah, itu takdir. Nah, itu indahnya ya. Itu indahnya antara takdir Allah yang mutlak, antara nama Allah Al-Hadi, pemberi petunjuk yang mutlak, dengan bahwa di dunia ini digelar dengan dunia sebab, dunia syariah. Sehingga kita akhirnya kalau kita melangkah dunia syariah, dunia sebab gitu, dengan petunjuk-petunjuk tadi. Nah, itu mungkin ya, wallahu a'lam bimuradihi, mudah-mudahan ini kata ya. Oh iya, mangga. Untuk orang kafir misalnya yang masuk Islam gitu, apakah itu ada faktor usaha dari yang bersangkutan? Jadi hidayah itu tidak mutlak diberikan begitu saja, ada usaha dulu. Karena kalau misalnya, apakah mungkin ketika dia sedang kuat-kuatnya dalam agama sebelumnya gitu, tiba-tiba masuk Islam gara-gara mendengar adzan dan sebagainya. Jadi apakah memang ada faktor usaha atau random aja gitu Allah berikan gitu saja jazakallahu khairan. Ya, atas pertanyaannya, mudah-mudahan terbaik. Tadi pertanyaan dari Akang ya, dari Teteh juga, tapi ini semua menjadi amal soleh ya, dan jadi tambahan ilmu bagi kita semua ya. Nah, jadi kalau kita lihat ada dua ini ya, antara mujahadah dan mauhibah namanya dalam istilah ilmu hikmah ya. Al mujahadah walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subulana. Jadi orang-orang yang mujahadah, bersungguh-sungguh ya. Nah, di jalan kami maka akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Nah, jadi ada mujahadah, ada mauhibah. Mujahadah itu usaha ikhtiar yang dari manusia yang sungguh-sungguh. Nah, lalu nanti Allah berikan hidayah. Tapi juga ada mauhibah. Emang dua konsepnya. Ada Allah memberi mauhibah itu karena hidayah manusia. Ada Allah memberi mauhibah itu karena iradah Allah. Mana yang lebih tinggi kira-kira? Hadiah yang hadir karena iradah sang pemberi, hadiah yang diberikan karena keinginan dari yang meminta. Mana yang lebih tinggi? Nah, itu ada dalam kitab Al-Hikam. Yang tinggi itu kan kalau emang Allah hendaki gitu. Namanya mauhibah, memang pilihan Allah. Ya, seperti Fudail bin Iyad misalnya. Fudail bin Iyad dari seorang penyamun, dari seorang perampok, tapi Iyad bermaksud padahal buruk kan saat itu. Tiba-tiba saja mendengar ayat kan ya, alam yakni lilladzina amanu kan tashqulubuhum ya, dzikrillah ya, ayat itu ya. Belumkah saatnya bagi seorang yang beriman agar tunduk hatinya untuk mengingat Allah gitu. Tiba-tiba mau berbuat buruk, mendengar ayat ini, dia tiba-tiba berubah dan akhirnya menjadi ulama besar. Nah, jadi itu ada al-mauhibah, hidayah. Dan mauhibah ini ya kayak
masjid misalnya, ya Kang Ahmad ngebuat proposal. Nah proposal misalnya segini, total kebutuhan 250 juta misalnya, disampaikan kepada donatur ngelihat, oh ini tuh, oh iya saya nyumbang segini gitu ya. Nah tapi kadang-kadang ada juga yang sedang lewat gitu, ini kenapa masjid ya belum beres gitu, ini itu atas keinginan dirinya. Udah kalau itu mah saya biayai semuanya sampai berdiri misalnya. Nah itu kadang-kadang begitu, itu namanya mauhibah yang datang dari yang memberi gitu, kehendak dari yang pemberi yang padahal dia diminta. Nah, oleh karena itu ada di Al-Hikam ya, bagaimana ini namanya mauhibah. Ya demikian, mungkin mudah-mudahan bisa menjelaskan, karena waktu kita sama-sama akhiri ya, dan mudah-mudahan di akhir majelis ini menjadi akhir yang mustajab untuk doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afwi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd wa lakas syukur kama yang bagi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliqul, ya Bari'ul, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fatah, ya Alim. Lakal asma'ul husna ya Allah, la nuhsi thana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka huda wa syadad. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.